Jika ingin labanya baik, puaskan pelanggan. Kalau ingin pelanggannya puas, sediakanlah produk dan layanan yang baik. Kalau ingin produk dan layanannya baik, pastikan bisnis prosesnya berjalan dengan baik. Kalau ingin bisnis prosesnya baik, pastikan SDM dan peralatannya juga baik. Customer itu adalah segumpal perasaan. Jadi kita juga gimana perasaan customer ini dibikin happy, tapi bukan cuma di customer-nya aja, di SDM-nya juga dibikin happy. Klien yang pertama dari seorang manajer adalah timnya. Bikin tim happy, kemudian akan bikin customer happy. Dan punya komitmen untuk melayani dengan hati. Karena apa yang dari hati akan nyampainya ke hati juga. Hai Classy People, welcome back to Manajemen Praktis with Iskandar Jadlubis. Just make it simple. Oke, di segmen ketiga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Classy People. Ya, masih dengan teman lama saya, Mbak Nina Musbar. Oke ya, jadi saya langsung bacakan saja ya. Pertanyaan pertama itu dari Andre. Ya. Andre menanyakan, bagaimana mengatasi karyawan yang selalu trouble handle dan karyawan ini adalah senior dan membuat karyawan yang lain juga mengikutinya. Nah, ini kayaknya bagian Mbak Nina banget nih ngurusin SDM ini. Iya. Silakan Mbak. Iya, jadi caranya yang kita lakukan adalah memberikan kerja, lebih banyak kerja dia, sehingga berinteraksi dengan orang itu berkurang, memberikan tingkat kerja kali ya Pak ya. Kemudian dievaluasi terus bagaimana dengan attitude dia yang trouble handle itu, dan kalau memang tidak sesuai ya kita kasihkan peringatan, malah sampai PHK gitu. Jadi nggak pengen lah ada katakanlah kayak parasit atau virus gitu. Oh, saya gitu selalu ya? bilang, kalau ada virus, sebelum dia dikanker, potong, matiin udah. No mercy ya? No mercy. Karena menyangkut banyak orang, apalagi kalau udah senior. Jadi di Restibu kita nggak pernah takut kehilangan senior, tenaga senior. Karena semuanya juga bisa kok diberikan kesempatan. Mereka juga yang senior mulai dari nol juga kan. Oke. Diberikan kesempatan lain, jadi ya udah, semuanya harus fight. Oke, tegas banget ya. Jadi ini benar-benar pelaku banget nih. Jadi udah makan asam garam gitu ya. Jadi mungkin kalau terlalu banyak negosiasi malah mengulur waktu ya Mbak ya. Karena kalau menginfluence yang lain gitu kalau ya. ada bilang dipindahkanlah ke tempat yang lain, itu memindahkan virus itu ke tempat yang lain. Virus Gitu itu ya? akan berkembang gitu. Mending tebas. Gitu. Oke. Oke ya, jadi tapi yang menarik banget tadi Mbak bilang dikasih kerjaan dulu ya. Artinya sebenarnya kalau orang itu kerjanya nggak cukup atau kurang kerjaan, ditambah cenderung jadi masalah gitu ya. Jadi nggak ada waktu, dia mungkin sedikit waktu untuk berinteraksi dengan orang, membuat orang-orang yang nggak nyaman kan. Kalau dia sibuk seperti itu. Oke, praktis banget ya. Jadi semoga Andre puas nih dengan jawaban dari Mbak Nina. Itu jawaban praktisi banget itu ya. Jadi ya dikasih kerjaan dulu. Kalau memang sudah dievaluasi tidak menggembirakan, masih bikin masalah juga, ya udah cut aja ya Mbak. Udahlah, bye-bye dadah. Oke, thank you Mbak ya. Nah, berikutnya nih Dewi ya. Dewi menanyakan hal-hal apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah bisnis? Apakah sama dengan tolak ukur kesuksesan sebuah manajemen? Ini saya aja jawab Mbak ya. Iya. Iya, gantian Mbak. Antar nanti pertanyaan ketiga Mbak Nina lagi. Oke, siap Pak. Oke ya, jadi Dewi ya, seringkali perusahaan atau organisasi itu mengukur kinerjanya atau kesuksesannya itu dari financial perspektif, dari segi keuangan. Tapi kita ketahui ya bahwa ternyata itu tidak cukup ya. Jadi tidak hanya financial perspektif ya, tapi juga kita harus mempertimbangkan perspektif yang lain. Jadi kalau dalam istilah balance scorecard itu ada 4 perspektif ya. Jadi yang pertama financial perspektif, customer focus,
internal process, dan learning and growth. Ya. Penjelasan singkatnya, ya, kalau financial perspective itu yang sudah kita ketahui, katakanlah pendapatan, laba usaha, itu umum ya kita ketahui. Nah, sementara customer focus itu kepuasan dari si pelanggan. Ya. Jadi si customer itu setelah puas kan baru ngasih uang ke kita gitu, simpelnya gitu ya. Nah, dari uang itulah kita mendapatkan laba gitu. Nah, si customer itu puas kalau produk atau pelayanannya bagus. Nah, produk dan pelayanan yang bagus ini dihasilkan oleh internal proses yang baik atau proses bisnis yang baik dalam organisasi tersebut. Itu perspektif yang ketiga. Nah, internal proses ini akan baik jika dikawal oleh human capital atau sumber daya manusia yang baik dan juga dengan peralatan yang baik. Atau kita definisikan itu di learning and growth, itu di perspektif yang keempat. Artinya ada sebuah siklus, jika ingin labanya baik, puaskan pelanggan. Kalau ingin pelanggannya puas, sediakanlah produk dan layanan yang baik. Kalau ingin produk dan layanannya baik, pastikan bisnis prosesnya berjalan dengan baik. Kalau ingin bisnis prosesnya baik, pastikan SDM dan peralatannya juga baik. Nah, ketika labanya baik, maka kembali lagi SDM-nya juga bisa ditingkatkan kualitasnya, peralatannya juga bisa ditingkatkan. Jadi itu berupa siklus. Jadi jawaban simpelnya, ada 4 perspektif tadi sebaiknya yang diukur untuk mengetahui kinerja sebuah organisasi. Mungkin itu jawabannya ya. Pas banget dengan cerita Mbak Nina tadi kan ya. Jadi bagaimana beliau memberikan pelayanan yang terbaik sehingga customer-nya puas. Iya, Nah, ya, Pak. dan di dalam internal prosesnya sampai manajemen puncaknya juga ikut memberikan briefing dan juga kemudian memberikan contoh, menjadi role model gitu. Dan kemudian untuk learning and growth-nya dikasih pendidikan untuk peningkatan kapasitas. Keren banget, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi nih, Mbak. Ini kayaknya Pak. buat Mbak Nina deh ini. Jadi ini dari Heru, Mbak. Iya. Bagaimana strategi untuk membangun komitmen bersama Oke. dengan keterbatasan sarana prasarana dan SDM yang heterogen? Oke. Oke, jadi sarana prasarananya terbatas, Iya. SDM-nya heterogen pula. Itu restu banget tuh. Oh, asik. Karena gini, Oke. kita kalau dibandingkan dari rumah sakit yang lain, Resibu itu nggak punya prasarana yang hebat banget, Pak. Oke, Mbak. Tapi kita percaya, kita punya SDM yang luar biasa. Wis. Jadi kita libatkan mereka untuk sebuah komitmen. Seperti tadi itu, melayani dengan sekasih ibu itu sebuah komitmen. Harus menjadi sebuah mindset. Kan kalau orang bilang sebenarnya mindset ini terbentuk dari kebiasaan, Ya. menjadi mindset dan pengennya menjadi culture atau budaya. Nah itu yang kita terus-menerus terapkan. Jadi komitmen bersama dalam SDM itu akan menjadikan sebuah kekuatan. Ya. Gitu. Sebenarnya jawaban Mbak Nina di segmen kedua tadi Iya, Pak. sudah menjawab ya, pas banget untuk pertanyaan yang tadi gitu ya. Jadi ada mekanismenya juga di dalam ya, kemudian juga ada reward dan punishment-nya Iya. juga gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini Classy People cukup puas ya. Pertanyaan terakhir dari Heru tadi ya, mengakhiri diskusi kita di manajemen praktis kali ini. Namun sebelumnya saya pengen dengar nih closing statement dari Mbak Nina, sesuatu yang mungkin bisa di-sharing ya, kepada seluruh Classy People. Silakan Mbak Nina. Ya, Classy People, seperti dibilang tadi, customer itu adalah segumpal perasaan. Jadi kita juga gimana perasaan customer ini dibikin happy, tapi bukan cuma di customer-nya aja, di SDM-nya juga dibikin happy. Klien yang pertama dari seorang manajer adalah timnya. Bikin tim happy, kemudian akan bikin customer happy. Dan punya komitmen untuk melayani dengan hati. Karena apa yang dari hati akan nyampainya ke hati juga. Gitu. Wah, keren banget nih. Oke, makasih banget loh Mbak Nina ya. Sama-sama, Pak Is. Semoga bisnisnya dan usahanya sukses. Amin. Kemudian juga saya tahu Mbak Nina masih suka juga melakukan hal yang lain, jadi trainer segala macam. Saya nggak tahu apakah masih terus berlanjut. Semoga semuanya bisa sukses Mbak. Ya. Amin, Ya, amin. oke. Terima kasih Pak, juga doain sama buat Bapak. Saya apresiasi banget ke mamanya Mbak Nina. Salam ke mamanya Mbak Nina. Siap, Pak. Satu saat saya pengen ketemu Mbak.
Iya, siap, Inspiratif banget gitu. Pak. Terima kasih Pak disampaikan. Oke, Pak. rasanya nggak ada yang perlu saya resumekan ya. Jadi sudah cukup clear disampaikan oleh Mbak Nina. Semoga diskusi kita ini bisa menginspirasi seluruh classy people. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Lantai Atas Cafe ya, atas ketersediaannya menyiapkan segala sesuatunya untuk taping manajemen praktis ini. Semoga Lantai Atas Cafe juga terus sukses. Demikian classy people, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple.